Om Swastiastu. Saya Iwayan Budiase, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwe Denpasar, NIM 231181181189. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 Perhotelan 4 SMK Negeri 1 Sawan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Berdiri. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum melakukan pembelajaran pagi hari ini, mari kita melakukan silent terlebih dahulu. Pertama-tama, ambil posisi badan tegap lurus, pandangan lurus ke depan, dan perlahan pejamkan mata kalian. Mohon izin kepada seluruh penguasa alam semesta bahwa kita akan melakukan silent. Rasakan udara yang terhembus di sekitar kita, membawa kesejukan, kedamaian dalam diri kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Kita bisa belajar, bisa mendengarkan arahan dari Ibu Bapak Guru. Yakinkan dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan itu semua. Tarik nafas secara perlahan, katakan so di dalam hati. Hembuskan nafas secara perlahan, katakan ham di dalam hati. So, ham, so, ham. Sekali lagi, so, ham. Yakinkan diri bahwa kita siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Sehat dan selamat. Lalu cangkupkan kedua tangan di depan dada dan lanturkan salam damai. Om Santi 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 Om. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, saya ingin tahu di hari ini siapa saja yang tidak hadir. Kadek Budi Wardana. Kadek Pratnyana. Kadek Krisna Dian Utami. Hari ini, pembelajaran ini saya lihat kalian sudah sangat rapi sekali, roomnya bagus, kerapian kelas juga sangat bagus sekali. Tidak ada sampah, tidak ada debu. Tuh. Kemudian saya kira di hari ini kalian itu sangat cerah-cerah. Pasti kalian memiliki kabar yang baik. Hah? Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Baik ya. Saya kira senyum-senyum kalian semua pasti ada sesuatu yang yang sangat gembira pada hari ini yang mungkin Anda rasakan ya. Nah, dari rasa ini ya, sekali lagi dari rasa ini kita akan coba bangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan juga gitu. Kondisi yang menyenangkan pasti akan tercipta suatu pembelajaran yang menyenangkan Bu. Nah, seandainya kondisi kalian tidak menyenangkan, murung begitu, pasti pembelajaran pun tidak akan menyenangkan. Dah, oke. Baik, sebelum saya mulai kegiatan pembelajarannya, saya akan lakukan ice breaking dulu. Oke, perhatikan ya. Kalau bahasa saya ada, halo bos, pegang hidungnya. Halo bos, pegang telinganya. Halo bos, pegang dagunya. Nah, jika tidak ada halo bos, berarti tidak ada sesuatu. Paham kan? Nah, ini untuk menguji sejauh mana konsentrasi kalian itu untuk mengikuti pembelajaran. Oke, halo bos.
pegang hidung. Pegang dagu. Halo bos, pegang telinga. Pegang kepala. Berarti Anda konsentrasi pada. Oke, baik. Ya, kritik untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana konsentrasi Anda dalam mengikuti pembelajaran pada hari. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ya. Nah, sekarang silakan Anda simak gambar berikut ini. Coba Anda lihat gambar tersebut. Gambar apa itu? Buku. Di atasnya ada Buku. apa yang bisa Anda tafsirkan dari gambar itu? Nah, apa yang bisa Anda tafsirkan dari buku itu? Ya, sekarang ya. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah sumber ilmu. Dan di atasnya itu ada lampu. Berarti dia menerangi, mencerahkan. Jadi ilmu itu adalah fungsinya adalah untuk mencerahkan setiap manusia. Nah, itu pertama. Kedua, buku itu kalau dicari dalam KBBI, Kamus Besar ya Bahasa Indonesia itu berarti apa? Kitab. Ya, dalam KBBI itu buku artinya kitab. Yang artinya buku itu berisi catatan-catatan ya yang memberikan atau sebagai sumber pengetahuan. Beda. Nah, sebelum lanjut mengenai tentang materi apa itu sebenarnya beda. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami pengertian beda. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan ajaran beda. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur beda. Nah, jadi yang pertama itu, tujuan yang pertama itu berkaitan dengan pengertian. Nah, pertanyaannya apa itu beda? Kalian bisa? Silakan. Weda secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata wid yang artinya mengetahui. Dari kata wid menjadi weda yang artinya pengetahuan. Dalam pengertian semantik eda diartikan sebagai pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual kebijaksanaan yang tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi, ajaran suci yang menjadi sumber ajaran agama Hindu. Oke, sekarang pos dulu. Jadi benang merahnya, sekali lagi benang merahnya, Weda itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, sumber ilmu pengetahuan. Jadi yang kedua, selain sebagai sumber pengetahuan, Weda itu juga sebagai apa? Sumber hukum Hindu. Ya, dari sumber hukum Hindu, bukan ilmu sastra. Ya, sumber hukum Hindu. Nah, antara pengetahuan sebagai sumber hukum Hindu dan antara pengetahuan, sumber pengetahuan dan sumber hukum Hindu itu menjadi satu kesatuan pengertian, di mana sebagai sumber hukum Hindu sendiri adalah berkaitan dengan implementasi. Sekali lagi, ukurannya adalah implementasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada parameter teks sastra itu yang dijadikan sebagai panutan rujukan dalam bertingkah laku, berbuat, dan berpikir. Oke, itu. Kemudian lebih lanjut nanti kita akan diskusikan. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan yang kedua mengenai tentang implementasi, ya, implementasi ajaran Weda. Nah ini, ya, implementasi ajaran Weda itu, ya, itu bisa kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita rujuk dari konsep filosofis yang pertama, Nu Tana Dharma. Secara hakikat itu ada Sanatana Dharma,
kemudian ada Nutana Dharma. Sanatana Dharma itu adalah kebenaran yang abadi, karena Weda itu adalah merupakan suatu kebenaran, ajaran kebenaran. Nah, ajaran-ajaran kebenaran ini berkembang di setiap daerah, menyesuaikan dengan daerah masing-masing, yang oleh orang Bali disebut dengan desa Kale Pak Manter. Nah, ini yang disebut dengan Nutana Dharma. Paham? Nah, kemudian yang ketiga, ya, yaitu mengenai tentang identifikasi. Ya, identifikasi ajaran Weda yang tersusun ke dalam struktur Weda. Ya, yang tersusun dalam struktur Weda, yaitu Weda Sukti dan Weda Semerti. Itu. Nah, lalu bagaimanakah kita memahami lebih dalam dan bagaimanakah kita dapat mengimplementasikannya lebih dalam kehidupan sehari-hari? Lalu bagaimanakah kita mengidentifikasi daripada ajaran Weda tersebut? Ya, nah sekarang silakan kalian bagi diri menjadi beberapa kelompok, ya, yang setiap kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan bagi diri Anda ke dalam kelompok tersebut. Oke, silakan kelompoknya. Kelompoknya cepat. Nah, di setiap kelompok saya bagikan RKPD ya sebagai bahan Anda untuk berdiskusi. Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikan, nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Nah, kalau memang Anda kurang paham terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi, coba Anda silakan lihat video dulu. Ya. Oke, belum diperhatikan video ini. Masing-masing kelompok silakan perhatikan video ini, ya, supaya lebih detail, lebih jelas apa yang harus Anda diskusikan nanti. Kodifikasi Weda dalam ajaran agama Hindu. Kita akan mulai bahas dari pengertian Weda itu sendiri. Nah, jadi Weda merupakan kitab suci yang menjadi sumber segala ajaran agama Hindu. Veda merupakan kitab suci tertua di dunia karena umurnya setua umur agama Hindu. Veda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Vedi yang berarti tahu, kata Weda berarti pengetahuan. Nah, kemudian Weda juga dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Weda Sruti dan Weda Smerti. Kita akan bahas satu persatu. Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari Wahyu Ida Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan Weda Smerti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Kemudian, kita akan bedah bagian-bagian yang ada dalam Weda Sruti. Yang pertama itu di bagian mantra samhita, ada rep Weda yaitu ayat-ayat pujaan kepada dewa. Yang kedua ada sama Weda, yaitu lagu pemujaan kepada dewa. Dan yang ketiga ada Yajur Weda, yaitu ayat-ayat pengantar ritual sesaji untuk dewa. Dan yang keempat itu ada Atarwa Weda, yaitu ayat-ayat tolak bala terhadap penyakit baik penyakit fisik maupun penyakit gaib. Selanjutnya ada bagian Brahma atau Karma Kanda. Nah, di sini dijelaskan bahwa isi dari Brahma atau Karma Kanda yaitu kitab yang cukup kompleks mengenai ajaran agama Hindu, bisa juga sebagai tiap-tiap mantra mempunyai Brahmana. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat kolom pengelompokan atau kodifikasi Weda berikut ini. Mungkin segitu
segitu dulu penjelasan tentang kodifikasi Weda dari saya. Jika ada kesalahan atau penyampaiannya yang kurang berkenaan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik. Itu adalah salah satu video ya, materi yang saya cari ya, yang saya buat. Nah, sekarang dari materi itu ya silakan ya Anda diskusikan terkait dengan masalah-masalah yang sudah saya berikan tadi melalui LKPD dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Tidak, kelompok siapa yang berani ke depan? Oke, baik, silakan kelompok satu maju ke depan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi yang telah kami buat.
1, apa yang dapat pahami dari ketiga gambar di atas? Gambarnya itu. Dari gambar tersebut, yaitu sama-sama memberikan kita ilmu pengetahuan dengan membacanya. Yang kedua, Ketut adalah seorang anak petani. Kemauannya untuk mempelajari Weda sangat tinggi. Berbagai cara yang dilakukan untuk dapat itu saja penyampaian presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Untuk para teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jelaskan yang dimaksud dengan kitab seperti ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Tema kitab Semerti adalah kitab suci yang ditulis berdasarkan ingatan. Apa bisa diterima? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang menjadi pokok ajaran Weda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Melati. Weda mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik dan takwa kepada Tuhan. Apa bisa diterima? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup dan kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan kata-kata. Oh, santi, santi, santi. Tekan plus, lihat semuanya. Baik. Jadi, satu siapa yang bisa maju ke depan kelompok berapa? Oke, silakan. Kelompok Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kami dari ketiga gambar di atas? Jawabannya yang kami pakai dari gambar di atas adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang kedua, Ketut adalah seorang anak petani yang kemauannya untuk mempelajari Weda sangat berbeda berbagai cara yang dia lakukan dia dapat mengetahuinya, tetapi ada timbangan yang mengatakan kepadanya bahwa nanti kamu tidak boleh mempelajari Weda karena kamu anak petani. Apa yang ada efektif dari pertanyaan tersebut? Saya menjawab jawabannya karena Weda merupakan sumber yang terproduksi ke dalam bahasa Indonesia diwujudkan dalam berbagai budaya dalam konteks tulis disebut dengan sana dharma dan pana dharma. Weda yang terabadi ajarannya berkembang menyesuaikan dengan lokal agama yang akan dibentuk memiliki jika ada budayanya di dalamnya. Begitu pula budayanya akan menjadi jika agama Weda jalannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Apa saja kita mempelajari Weda? Menjawab. Weda itu hendaknya dipelajari dengan benar melalui jalan mempelajari bahasa dan purana. Weda itu merasa takut terhadap orang-orang yang
pokoknya. Sabdanya, wahai keluarga Galah, janganlah berbuat kepadaku. Yang sebenarnya menjadi beda secara berjenjang dari yang sederhana ke dalam apakah ada yang bertanya lagi? Yang presentasi itu dengan Oke, bukan close ya. Baik, dari kedua kelompok tadi, kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi. Ini juga kita bahas sedikit hasil paparkan ya biar lebih jelas, biar lebih agak bisa dipahami. Oke, terkait dengan kelompok 1 ya maupun kelompok 2 karena materinya adalah konten materinya adalah hasil diskusinya tergantung daripada masing-masing kelompok. Oke. Yang nomor 1 ada gambar. Coba lihat gambar LKPD itu sudah saya bagikan. Itu kan ada gambar kan? Ada gambar. Ada tiga gambar. Satu adalah gambar buku, kemudian itu adalah gambar logam, kemudian yang itu adalah gambar kapsul. Yang ketiganya ini adalah sumber pengetahuan. Itu adalah sumber pengetahuan. Maka sering orang mengatakan bahwa ilmu adalah ilmu adalah ilmu. Kan begitu ya? Nah, ilmu itu, pengetahuan itu nanti dapat mencerahkan seseorang. Ya kan? Dengan tercerahkannya seseorang, maka orang itu akan menjadi bijaksana. Maka dengan demikian pentinglah kita belajar membaca buku dan termasuk di dalamnya adalah mesti dan harus kita belajar weda agar sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita pilah. Ya, istilah Balinya nyicip bulu seperti bebek nyicip bulu di pundukan bulat sehari. Jadi memilah-milah segala sesuatu mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang bertanya? Oke, nah, ada? Oke, tidak. Kalau tidak, ya, saya akan berikan Anda tes, ya. Saya akan berikan Anda tes. Jadi setelah saya berikan tes sejauh mana Anda kemampuannya untuk menjawab soal-soal, baru kita akan simpulkan dari pembelajaran kita. Oke, silakan Anda simak soal ini. Silakan Anda simak soal ini, kemudian siapa yang bisa langsung menjawab? Ya, siapa yang bisa langsung menjawab? Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, semua mengerjakan. Ada yang bisa? Nomor 1. Ada? Silakan. Sekarang model Weda. Weda merupakan kumpulan sastra kuno dari zaman kuno. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan. Ada? Oke, silakan. Weda adalah sumber ilmu pengetahuan sekaligus sebagai
keduanya tepat. Sastra kuno sebagai sumber ilmu Hindu, sekaligus juga apa? Sebagai sumber ilmu pengetahuan. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2, jelaskan hakikat Weda sebagai bukan agama dan bukan contohnya. Oke. Jelaskan hakikat Weda. Hakikat Weda adalah nilai ritual dan sikap yang baik. Ya, baik, benar. Saya aman apa? Soal nomor 3. Ya, silakan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kita mantra. Kita mantra terdiri atas 4 himpunan samhita yang disebut satu Weda Samhita. Yang pertama ada Weda Samhita, yang kedua ada Samaweda Samhita, yang ketiga ada Yajurveda Samhita, dan yang terakhir ada Atharvaveda Samhita. Yang kedua ada Kita Brahmana atau Karma Kanda. Kita Brahmana Karma Kanda adalah kitab yang memuat ajaran tentang kewajiban hidup beragama. Yang ketiga ada kitab Upanishad Aranyaka atau Jenana Kanda. Kitab Upanishad dan Aranyaka Jenana Kanda di sini adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai segi tentang filsafat ketuhanan. Ya, baik, sudah lengkap. Yang nomor 4. Ya, silakan. Bagi bagian kitab Smriti, 1 kitab Vedanga. Kitab Vedanga adalah kitab yang menjadi batang buku Weda yang terdiri dari 1 sasa atau intonasi atau kata-kata, 2 nirta makna kata atau semati atau SPOK, yang ketiga Wyakarana atau tata bahasa, arta sastra, Ayurveda, Gandharva Weda, Karma Sastra dan Baik, kita close semua. Siapa yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu hasil diskusi kita hari ini kan mendiskusikan tentang Weda. Kan gitu? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Sederhana. Silakan. Enggak, silakan. Simpulkan. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat mengetahui tentang pengertian Weda, bagian-bagiannya, dan kita juga bisa mempresentasikannya di depan banyak orang. Oke, baik. Ada lagi bisa menambahkan sedikit tentang apa yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini? Sebelum saya menyimpulkan itu. Ada? Tolak? Ada lagi? Menambahkan? Oke, kalau tidak, saya simpulkan. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa Weda itu sebagai sumber pengetahuan, ya, yang nantinya dapat memberikan pencerahan kepada kita, dan belajar Weda itu tidak terbatas kepada 1 atau 2 orang atau kelompok tertentu. Semua orang dapat mempelajari Weda itu sendiri tanpa kecuali. Dan Weda itu diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan budaya-budaya lokal yang sering disebut dengan lokal genius. Ya, kita di Bali ada kegiatan-kegiatan pelaksanaan upacara, dan setiap upacara kita membuat sarana upacara. Itulah implementasi
sastra Weda yang sering kita sebut sebagai sastra janda. Kemudian Weda, lagi Weda tidak hanya satu buku loh, ya, banyak buku. Ya, kalau kita lihat secara struktur itu ada Sukti dan Sumati. Sukti itu ada bagiannya lagi, bagian mantra, bagian Brahmana, bagian Upanishad. Kemudian bagian mantra itu terbagi lagi yang itu menjadi Weda sama Weda, Yayo Weda dan Akara Weda. Kitab-kitab Brahmana ini juga sebagai salah satu kitab karma kanda, dan Upanishad sebagai salah satu kitab jnana kanda. Kitab Sumati itu ini tafsir dari kitab Sruti yang terbagi menjadi dua. Apa? Vedanga dan Upaweda. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini ya terkait dengan materi Veda, terutama berkaitan dengan pengertian, kemudian implementasi, kemudian berkaitan dengan identifikasi daripada Veda yang kita miliki itu sudah dapat kita diskusikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan bila hari ini ada sesuatu yang mungkin kita kurang dapat diskusikan, tentunya Anda memiliki koreksi tersendiri. Ya, tentunya Anda memiliki koreksi tersendiri tentang saya. Dan nanti koreksi-koreksi tersebut, catatan-catatan Anda, jikalau mungkin Anda, Pak, ini saya tolong seperti ini kan, tolong seperti itu kan. Contohnya misalnya kalau Anda kurang jelas, nanti Anda bisa memberikan masukan kepada saya, lagi bisa memberikan masukan kepada saya tentang proses pembelajaran kita hari ini, sehingga minggu depan ya kita bisa tingkatkan lagi proses pembelajaran. Karena apa? Setiap orang kan wong swastini terus tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada suatu kekurangan. Nah, kekurangan saya mengajar adalah yang mengoreksi. Oh begini Pak, saya belum mengerti tentang ini, tolong dirubah dengan cara seperti ini Pak. Itu namanya mengkoreksi. Paham? Baik, sebelum kita akhiri, mari kita lakukan silent kembali, dan setelah kita melakukan silent, kita tutup dengan melakukan silakan lakukan silent. Silakan. Berdiri. Om Swastiastu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan silent terlebih dahulu. Atur posisi badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, atur nafas semua mungkin. Tutup mata secara perlahan. Kepada Diri Sang Yang Dewasa dan seluruh semesta, kita ucapkan terima kasih bahwa pada pagi hari ini proses kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah mengajar pada pagi hari ini, karena telah membimbing kita dan memberikan banyak ilmu kepada kita. Dan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik berkat adanya komitmen kita bersama dalam kegiatan pembelajaran. Cakupan anak-anak, atur nafas senyaman mungkin. Tarik nafas dalam hati, katakan so. Hembuskan nafas, katakan ham. So, ham. Sekali lagi. So, ham. Dengan penuh kesadaran jiwa, cakupan tangan di depan dada